Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rifki. Saya dari kelas 4802. NIM saya 707012400074. Di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat susunan heading yang tepat pada file Microsoft Word. Pertama-tama, kita ubah fontnya terlebih dahulu pada style di bagian normal. Ini untuk paragrafnya kita ubah dulu fontnya menjadi Times New Roman dengan ukurannya 12 poin. Ini automatic dan ini menjadi Justify agar terlihat rapi. Dan kita format di bagian paragrafnya. Ini spesialnya menjadi first line. Kemudian line spacingnya menjadi single. Dan ini di nolin. Ya, kita menjadi 6 aja. Kemudian di OK dan di OK. Kemudian kita atur heading satunya. Kita modify, kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya menjadi 12 poin. Karena ini mencakup bab, kita atur ini menjadi bold agar terlihat jelas dan warnanya menjadi otomatis, yaitu warna hitam. Dan ini menjadi yang tadinya di justify, kita atur menjadi di center, yaitu di tengah. Terus kita format di bagian paragraf. Nah, di indentation ya kita ubah menjadi noun yang spesialnya. Kemudian line spacingnya menjadi double dan yang before-nya ini kita nolin saja. Nah, kemudian heading 2-nya kita atur, kita modify, fontnya menjadi Times New Roman juga, ukurannya menjadi 12, kita bold karena ini mencakup subbab, dan font color-nya kita atur menjadi warna hitam atau otomatis. Dan heading 2 ini kita letak menjadi mepet kiri atau ke left tata letaknya. Kemudian kita format di bagian paragrafnya juga. Ini spesialnya menjadi noun. Line spacingnya single aja, nggak apa-apa. Kemudian ini before afternya menjadi masing-masing 6. Oke. Kita oke. Kemudian kita format pada bagian numberingnya. Karena pada soal kita diminta untuk mengisi subbab pada bab 3. Maka dari itu kita format numberingnya menjadi seperti ini. Kita pilih number style-nya menjadi 1, 2, 3 dan number formatnya menjadi 3.1.1. 3.1. Jika sudah seperti ini, maka nantinya jika kita menginput suatu teks, nanti akan otomatis menjadi berlanjutnya kayak seperti 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Terus kita oke saja. Oke dan oke. Kemudian kita susun heading dan tata letak teksnya. Mulai dari daftar isi. Daftar isi ini di bagian heading 1. Daftar gambar di bagian heading 1. Indonesia di bagian heading 1. Etimologi menjadi heading 1. Nah, dan sejarah menjadi heading 1. Kemudian sejarah awal ini karena diminta untuk menjadi subbab, maka kita ubah menjadi heading 2. Nah, seperti ini. Maka dia akan otomatis mengisi seperti ini. Dan kemudian seterusnya. Seperti kolonialisme kita ubah menjadi heading 2 dan Indonesia Merdeka menjadi heading 2.
Kemudian politik dan pemerintahan ini menjadi heading 1 karena ini diminta menjadi bab yang baru. Dan daftar pustaka menjadi heading 1. Selanjutnya kita akan insert caption pada bagian gambar dengan cara kita pergi ke kolom reference. Oh ya, sebelumnya kita klik dulu gambarnya, terus kita ke kolom reference. Di sini ada tulisan insert caption. Nah, kita bisa klik aja. Nah, pada bagian ini saya akan memberi label baru dengan judulnya yaitu gambar 1. Gambar aja. Nah, nanti kemudian dia akan otomatis mengurut seperti ini. Kita sudah masukkan gambar 1, kemudian kita insert captionnya seperti ini, peta Indonesia zaman kolonial. Nah, posisinya ini di bawah ya, yaitu below selected item. Jadi nantinya caption akan terletak di bawah gambarnya seperti ini. Tidak lupa gambar dan captionnya menjadi di tengah tata letaknya seperti ini. Kemudian untuk gambar yang kedua kita ubah juga menjadi tengah dan kita masukkan captionnya. Nah, gambar 2 Presiden Soekarno. Kita oke saja. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel daftar isi. Kita ke daftar isi, ke bagian daftar isi. Terus kita enter dulu. Caranya adalah membuka kolom reference dan ke table of contents. Nah, kita pilih saja yang pertama. Jikalau tabel daftar isi belum rapih, kita bisa blok dulu, terus kita hapus, kemudian kita isi lagi. Nah, nantinya akan seperti ini. Dan kemudian saya akan memasukkan tabel gambar juga dengan cara masih di kolom reference kita insert table of figures pada bagian samping insert caption. Kita pencet saja. Kemudian kita oke. Akan terlihat seperti ini. Dan yang terakhir saya akan menambah daftar pustakanya. Oke, selanjutnya kita akan menulis daftar pustaka dengan format apa. Dalam format apa, itu penulisan daftar pustakanya itu susunan yang pertama itu ada penulis, kemudian tahun terbit, lalu judul artikel atau jurnal, dan nama jurnal. Nama jurnalnya ini diambil dari mana. Dan yang terakhir itu adalah halamannya. Karena pada daftar pustaka ini tidak ada nama penulisnya, maka kita tulis saja anonymous. Karena tidak diketahui penulisnya, anonymous. Tahun terbitnya adalah 1850. Judul artikelnya itu adalah
Apa itu? Oh, on the leading characteristic of the Papuan. On the leading characteristics eh characteristics of the Papuan Australian and Malay Polynesian nations. Nah, ini mengambil jurnal dari Journal of the Indian Archipelago. Journal of the Indian Archipelago. And Eastern Asia. Pada halaman 119. Dikutip pada halaman 119. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat pada bagian daftar isi di sini, pada bagian navigasi ya. Daftar gambar, terus Indonesia, bab etimologi, bab sejarah, subbab sejarah awal, subbab kolonialisme, subbab Indonesia Merdeka, bab politik dan pemerintahan, dan bab daftar pustaka. Oke teman-teman, demikianlah susunan dan tata cara mengubah heading pada file Microsoft Word dari saya. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.